Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikuti sama-sama. Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah dengan iringan kalimat alhamdulillah. Pada siang hari ini kita bertemu, bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam selalu tercurah keriban baginda kita Nabi besar Muhammad, yang mudah-mudahan kita berharap kita mendapatkan syafaat uzmah beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Asyraqal kaunu bitiajan biwujudil Mustafa Muhammad wa li ahlil kauni unusun wa sururan qad tajadad ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sallallahu alaika anta syamsun anta badrun anta nur
يسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati, kami muliakan Tuan Guru Haji Sarwani. Kita doakan beliau dan keluarga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kami hormati, kami muliakan Kakanda Al-Mukarram Tuan Guru Ustaz lalu Muhammad Wildan Arsyad. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga mohon izin, mohon maaf para tuan guru kita yang berada di panggung semuanya. Mudah-mudahan para tuan guru kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, para santriwan, santriwati yang mudah-mudahan diberikan keberkahan insya. Terkhusus kita doakan juga untuk Tuan Guru Haji Maskana dan juga Tuan Guru Haji Supardan Khalil yang saat ini beliau beserta para jamaah sedang melaksanakan umrah. Mudah-mudahan umrahnya mabrurah wa makbulah, amin. Diberikan kelancaran, keselamatan dan pulang ke tanah air juga dalam keadaan sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tuan guru kita sudah menyampaikan tentang kajian ilmu. Karena di depan kita banyak para santri. Ini santri sayang. Kalau Pak Kiai panggil sayang, kamu jawab iya. Sayang. Nah, kurang enak kalau iya, berarti labbaik aja. Labbaik gitu. Sayang. Labbaik. Sayang. Sayang. Labbaik. Yang jawab nenek-nenek. Labbaik. Sebelumnya Tuan Guru Haji Maskana pesan ke saya, sampaikan Pak Yai khusus kajian para santri. Ini santri semua dengarkan baik-baik, insya Allah. Kalau jadi santri harus betul-betul istiqomah, ngajinya betul, ngajinya rajin. Bahkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan, ta'alam fa innal ilma zainun li alihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Ada yang hafal? Tadi saya dengar ada yang hafal. Siapa yang hafal? Ada yang hafal? Ada yang hafal tidak? Ayo. dengerin aja. Ta'allam fa innal ilma zainun li alihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Ada dua baris. Ini masyhur, Ta'limul Muta'alim. Kitab Ta'limul Muta'alim. Disebutkan, ta'alam, wahai para santri. Kita semua santri, saya juga santri. Ta'alam, belajarlah. Fa innal ilma zainun li ahlihi. Karena sesungguhnya ilmu itu perhiasan bagi pemiliknya.
belajar yang rajin, belajar yang tekun, belajar yang istiqomah, karena yang namanya ilmu perhiasan bagi pemiliknya. Kemudian wa fadlun wa unwanun likulli mahamidi, sebagai keutamaan, sebagai pertanda apa? Likulli mahamidi, pada setiap pujian. Orang yang punya ilmu pasti dipuji, dimuliakan orang yang punya ilmu tuh. Jadi orang yang punya ilmu itu jadi perhiasan, bukan bajunya. Ini baju hanya aksesoris, hanya tampilan biar agak rapi, ya, biar kelihatannya necis. Kalau di kamera, di video tuh enak tuh, masuk YouTube channel Lombok apa Kang? Aduh dia lupa. Apa? Siar NTB tuh, siar NTB tuh. Dia lupa sama channelnya. Tuh, hanya sebagai penghias. Tapi sebenarnya yang membuat jadi perhiasan bukan tampilan seperti, bukan. Tapi apa? Ilmu. Fa innal ilma zainun li alihi, maka sesungguhnya ilmu itu jadi perhiasan bagi pemiliknya. Wa fadlun wa unwanun likulli mahamidi, sebagai keutamaan, sebagai pertanda, likulli mahamidi, atas segala macam pujian. Orang punya ilmu dipuji tidak Ibu? Orang punya ilmu dipuji enggak sayang? Nih anak-anakku, orang yang punya ilmu dipuji tidak? Dipuji tuh, dimanapun berada dipuji. Masya Allah, saking dipujinya dimanapun. Coba lihat para tuan guru kita tuh, Masya Allah, yang lain belum dapat makanan, ini mah udah dapat makanan. Kopi beda, teh beda, susu, ada susu? Nggak ada susu ya. Buah-buahan beda, makanan beda, semua beda. Bukan yang meminta, yang punya ilmu nggak minta, tapi tuan rumah menyediakan. Karena apa? Tuan rumah tahu yang punya ilmu itu ada perhiasan di dalamnya. Masya Allah. Makanya saya yakin nih, insya Allah anak-anakku yang di depan ini hari ini menuntut ilmu, 10-15 tahun yang akan datang Allah akan muliakan lantaran punya ilmu. Amin ya rabbal. Wa kun mustabidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Jadilah mustabidan, orang yang mencari faedah tiap hari, faedah daripada ilmu, ziyadatan minal ilmi, maka bertambah ilmunya tiap hari. Jadi belajar terus, jangan berhenti belajar. Karena dalam pepatah bahasa Arab, belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan ibu sampai liang lahat, sampai meninggal dunia. Sekalipun dia jadi kiai, sekalipun dia jadi tuan guru, sekalipun dia menjadi orang besar, ulama besar, tapi yang namanya belajar tidak berhenti sampai jadi ulama, jadi kiai, jadi tuan guru. Belajar terus dari buayan ibu kita sampai ketika kita meninggal dunia. Mencari faedah terus daripada ilmu tiap hari, ziyadatan minal ilmi, maka bertambah ilmunya. Kemudian fi buhuril fawaidi, nanti ada di dalam lautan ilmu. Jadi kita minta terus faedah-faedah ilmu dari tuan-tuan guru kita. Belajar tiap hari, harus mau diatur, harus mau nurut sama guru, jangan ngeselin. Santri di sini ngeselin tidak? Ngeselin enggak? Diatur susah tidak? Susah dong, aku aja yang bohong nanti pantatnya bisul. Kira-kira santri di sini susah diatur tidak? Oh, mau berubah tidak? Wajib. Nanti setelah ini harus berubah, apalagi nanti kalau Tuan Guru Haji Mas Kana pulang, harus yang namanya nurut patuh sama guru. Berkahnya ilmu bukan lantaran belajar saja, tapi berkahnya ilmu lantaran guru ridho terhadap santri, insya. Makanya santri itu ada 4 huruf: po, alif, lam, ba, tolibun. Ada berapa huruf? 4.
polipun bahasa Arab santri, ntar ada bahasa Indonesianya beda. Polipun po, alif, lam, ba. Apa aja? Polipun. Po bermakna taat. Santri itu harus taat. Harus taat sama guru. Kalau nggak taat, maka santri hidupnya bakal nggak berkah. Harus taat. Guru bilang, nah, hafalkan surah daripada Al-Zalzalah. Siap, Tuan Guru. Jangan pakai begini. Nah, hafalkan surah Al-Zalzalah. Aduh, manahan lagi banyak pelajaran sekolah. Nggak perlu aduh. Siap aja. Siap, Tuan Guru. Nah, ngepel. Siap. Nah, nyapu. Siap. Nah, gali sumur. Siap. Nah, bangun rumah. Siap. Itu aja udah siap. Ntar urusan mampu atau enggak itu urusan belakangan. Nah, bantu orang tua. Siap. Jadi kalau santri itu taat, sami'na wa ata'na, taat, nggak pakai yang namanya aduh, capek. Udah gitu kadang kalau santri, kalau kelamaan ngajar gurunya, aduh Pak Guru, Tuan Guru lama sekali ini belajarnya. Cepat dong cepat. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Banyak, ada enggak? Tuh, nggak boleh gitu. Pas nanti sudah yang namanya dengar ceramah ini, langsung taat apapun. Ngapal surah Al-Jazzalah, siap. Ngapal Jurumiyah, siap. Tuh. Ngapal daripada Nausorob, siap. Tuh. Karena santri tidak pernah mengatakan tidak kepada gurunya selama ajaran gurunya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, insya taat. Alifnya istiqomah. Santri wajib istiqomah ya. Karena kata Nabi, al istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Mau mulia hidupnya, mau dimuliakan hidupnya, maka harus istiqomah. Mau mulia harus istiqomah. Mau dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya serta dimuliakan oleh orang banyak, harus istiqomah. Karena istiqomah jalan menuju keramat, insya. Talibun lam. Lamnya adalah layin. Layinun walatifun. Artinya lembut tuh. Santri kalau mau yang namanya dapat ilmu harus lembutkan hatinya nih. Jangan keras, harus lembut hatinya. Bagaimana mau dapat ilmu dari para tuan guru kita kalau lantaran hatinya masih keras? Nggak mau yang namanya melembutkan hatinya. Lembut hatinya nih, jangan marah-marah terus. Datang dari rumah ke tempat pengajian, ke majelis ilmu, marah-marah terus. Mukanya, wajahnya itu ditekuk. Cemberut kalau ditanya. Ada apa sih? Jangan nanya-nanya terus apa? Aku lagi bete tahu. Senyum lebar tuh. Coba nih santri. Senyum. Kalau senyum lebar 8 cm. 8 cm. 1, 2 nih. Sampai sini nih. Senyum lebar. 1, 2, 3 senyum. Sampai kelihatan giginya. Nggak apa-apa, giginya ada cabai juga nggak apa-apa, ada lomboknya dia. Coba senyum, 1, 2, 3. Sekarang sambil senyum, lalu lihat wajah ibunya di belakang. Senyum, terus ke belakang mukanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Senyum. Tabasam, senyum. 1, 2, 3. Menghadap semua ke ibu-ibunya. 1, 2, 3. Jangan malu-malu. Ayo. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Mau sedekah tidak? Puter mukanya, putar. 1, 2, 3 senyum. Nah, enak tidak? Hati tenang tidak? Coba sekarang giliran ibu-ibu sama harus tunjukkan senyum. 1, 2, 3 senyum, lalu lihat ke kanan dan kirinya. 1, 2, 3 senyum. Ya Allah, ya Allah, nikmat tidak Bu? Nikmat tidak? Salatullah, salamullah
salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil babri ya Allah salatu ala taha rasulillah salam hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hatinya tenang, hati yang tenang, hati yang menang, hati yang tenang, imannya menang. Salatullah ala Rasulullah salat ala paling enak bahkan berkat, berkatnya itu isi ketupat. Jangan sampai meninggalkan salat, kalau meninggalkan matinya lompat-lompat. Salatullah salam ala taha rasulillah salat salamullah Allahumma salli wa sallim wa barik. Cara melembutkan hati harus banyak senyum. Tuh, jadi banyakin senyum sama saudaranya. Kita punya masalah, punya utang segunung, tapi kalau dosa senyum, masya Allah enak, nikmat. Betul nggak Bu? Kira-kira ibu punya utang nggak? Nah, sama saya juga punya utang tuh. Tapi rasanya kalau kita ketemu saudara kita, kan kata Nabi, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Sedekah itu bikin kita hati tenang, nyaman. Sedekah itu bukan hanya bentuknya uang, tapi sedekah dari senyum saja, hal yang paling sepele dan remeh ataupun sederhana, itu bikin hati kita tenang insya. Kalau sudah taat, istiqomah, lain hatinya, latif hatinya, maka barokah. Baknya adalah barokah. Talibun, santri yang taat, santri yang istiqamah, santri yang lembut hatinya, barokah, bakal mendapat keberkahan dari Allah, amin. Keberkahan dari Rasulnya, amin. Keberkahan dari orang tuanya, amin. Keberkahan dari gurunya tentunya insya. Santri ada bahasa Indonesianya, SANTRI, ada 86. Mau aja saya tipu. SANTRI ada tuh 6. Bagus nih, nggak ketipu dia. Santri S-nya soleh soleha. Insya Allah semua soleh soleh. Pakai hijabnya, pakai jilbabnya, di rumah jangan buka ya. Kira-kira di rumah dibuka tidak? Kecuali kalau di dalam. Kalau di luar rumah dibuka tidak? Bu, jangan dong, ditutup. Walaupun masih kecil, walaupun belum akil balik, tetap yang namanya berhijab mulai dari kecil. Yang cowok juga sama. Nah, auratnya itu apa? Minas suraira rukbah. Nih dari pusar nih sampai lutut, jangan pakai celana pendek. Mulai celana pendeknya diumpet-umpetin, disembunyikan. Apa? Biar apa? Biasakan pakai sarung, pakai gamis, pakai celana panjang. Biasain. Kan ganteng-ganteng, Masya. Kira-kira nih santri wanita, santri laki-laki ganteng tidak? Masya Allah, kamu suka ya. Coba yang laki-laki, santri perempuan, cantik tidak? Cantik tuh. Tuh. Jadi santri itu harus soleh-soleh. Yang kedua, aktif. Santri nggak boleh pasif, harus aktif.
aktif, aktif membantu orang tua, aktif membantu guru, aktif di pengajian, aktif di sekolah. Santri itu selalu aktif, tidak pasif, tidak jadi kaum rebahan. Dikit-dikit kalau ada handphone rebahan. Betul nggak? Betul nggak? Kalau udah di dalam kamar sampai berjam-jam, ibunya manggil nggak kedengeran. Betul nggak, Bu? Nah, makan nggak kedengeran. Nah, makan nggak kedengeran. Tuh. Sampai ibunya datang ke kamarnya, lalu pintunya diketuk berkali-kali, dikagetin, baru dia bangun. Ada apa, Ibu? Ibu kok marah-marah, padahal ibunya sudah bagus-bagus manggil di awal dengan panggilan yang halus, tapi anak karena sudah jadi kaum rebahan, kaum yang dikit-dikit pengen tiduran sambil main handphone, kadang suka main TikTok. Ada yang main TikTok di sini? Kalau ada dihapus saja ya. Kenapa? Karena banyak daripada sesuatu yang kurang bagus di aplikasi tersebut, yaitu joget-joget dan sebagainya. Tuh, santri itu harus aktif, jangan pasif. SAN, N itu santri harus niatnya lurus dan tulus. Lurus dan niatnya harus lurus, nggak boleh bengkok-bengkok, nggak boleh belok-belok, harus lurus niat karena Allah. Harus tulus, santri itu niatnya tulus, belajar karena Allah, tulus membantu guru, tulus membantu orang tua. Niatnya harus lurus dan tulus. SANT, santri itu harus taat. Seperti tadi itu, taat kepada guru, taat kepada orang tua. Sebelum berangkat ngaji minta barokah daripada orang tua. Cium tangan bolak-balik. Diputer, dijilat, dicelupin Oreo. Nih, ambil tangan orang tua, cium. Jangan di jidat, jangan di pipi, jangan di hidung, apalagi di pantat. Tapi di mana posisinya? Nih, di bibir, tapi jangan sampai dijilat. Basah, jorok. Nih, dicium aja. Nah, dibalik. Karena apa? Ini cuma ta'adub. Ta'adub itu beradab, menghormati. Tapi kalau ini adalah tabaruk, minta berkah. Minta berkah sama orang tua, minta berkah sama guru. Nih, letak keberkahan ada di lapak tangan. Maka kamu putar nih, tangan orang tua, tangan guru saat mencium tangan. Cium tangan, nih, cium ya. Mulai besok nggak ada salam begini. Begini, ada yang begini nggak? Ada yang di hidung, ada yang di pipi, ada yang jidat. Tapi harus yang namanya di bibir. Ta'adub, tabaruknya minta berkah adalah di telapak tangan. Niatnya lurus, niatnya tulus, T-nya taat kepada orang tua dan guru. R, santri harus rajin. Santri nggak boleh males. Gelarin karpet, gelarin tikar, terus pasang mic, terus pasang meja-mejanya, siapin papan tulis. Nanti guru pas sudah datang, sudah siap. Wah, alhamdulillah, santri saya rajin. Disapuin, pasang jadwal piketnya. Tuh. Jadwal piketnya ada nggak di sini? Dilakuin tidak? Dilaksanakan tidak? Laksanakan. Tuh, jadi piket. Selesai ngaji, digulung lagi tikar dan karpetnya. Tuh. Gurunya juga senang, alhamdulillah. Rajin, sama guru juga harus rajin bawain makanan. Nih, dengerin. Dengerin. Sama guru rajin bawain makanan nih, Tuan Guru Haji Sarwani, Tuan Guru Haji Maskana tuh. Bukan yang minta, beliau nggak minta, tapi santri nih, di rumah ada durian, bawa. Jangan ketika di depan guru cuma cerita, Tuan Guru, aku kemarin sama ayah dan ibuku makan durian, enak loh. Diceritain aja, nggak dibawain. Dasar santrinya resek begitu. Tuan Guru enak banget duriannya, masya Allah enak. Tapi Tuan Guru nggak dibawain, bawain. Besok ada yang namanya punya tani daripada hasil panen durian, bawa. Ada jeruk, bawa. Tuh.
Ada yang disenengin sama guru, bawa kelapa, bawa semuanya. Gurunya senang minum kopi, bawain kopi sama pabrik-pabriknya. Susu, bawain susu. Tuh, kenapa? Lantaran ketika guru melihat santrinya rajin dalam membawakan sesuatu hadiah, maka gurunya ada terlintas dalam kalimat lisannya, dalam kalimat doa di hatinya, di jiwanya, mengatakan, nak, barakallahu fikum, berkah untukmu ya nak, biar kamu jadi anak soleh soleha, sukses engkau dunia akhirat insya. Belajar itu hanya sekian, tapi keberkahan doa dari guru itu masya Allah dahsyat. Kenapa? Guru yang dalam hatinya mengatakan doa buat santri, maka santri akan sukses dunia akhirat insya. Santri yang terakhir adalah istiqomah. Tetap istiqomah itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Apapun kalau bentuknya adalah istiqomah, yakin dan percaya semua akan mulus jalannya insya. Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang Allah paling cinta, amalan yang Allah paling suka adalah amalan hambanya ketika yang dilaksanakan konsisten, istiqomah, wa in qalla, meskipun amalan itu dilakukan sedikit. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah, yakin dan percaya, berkah ilmu kita dunia akhirat. Al-Mujadilah ayat 11 terakhir. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman, dan Allah akan mengangkat beberapa derajat bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, jadi orang-orang yang pengen diangkat derajatnya wajib punya iman, wajib punya ilmu. Orang yang beriman lalu dia tidak punya ilmu, maka imannya itu sia-sia. Kenapa? Ketika orang beriman wajib sholat tidak, wajib zakat tidak, wajib haji tidak, maka kewajiban tersebut wajib punya ilmu tidak? Wajib. Ketika kita melakukan ibadah tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu, tertolak, tidak akan diterima. Dan sebaliknya, orang yang beriman punya ilmu dan orang yang berilmu wajib punya iman. Kenapa? Lantaran ketika dia punya ilmu tanpa punya iman, maka ilmunya hanya sampai dalam urusan dunia, tapi tidak sampai dalam urusan akhirat. Karena syarat ketika kita akan masuk surga adalah syaratnya harus beriman kepada Allah Subhanahu. Maka kalau kita mau sukses, wajib punya iman, wajib punya ilmu. Insya Allah ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyami wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyami wa daraji, ya Rasulullah, salamun terakhir dari paling akhir sebelum saya tutup dengan salam karena sudah datang waktunya zuhur. Mau hidup berkah nggak nih tambahan buat santri? Mau nggak? Nanti cari waktunya kalau bisa malam Jumat. Malam Jumat minimal sekali seumur hidup. Malam Jumat ambil baskom, siapkan baskom, siapkan air matang, betul nggak Tuan Guru? Ustaz, air matang. Mau hangat? Apa sih air hangat bahasa ngomongnya? Kunuk apa sih? Silukungku. Mau air silukungku? Ada silingkingki ya. Ya, mau air hangat, mau air biasa, penting air matang. Nah, siapin malam Jumat. Nah, lalu minta tolong ibu dan ayahnya duduk di atas kursi kayak gini. Santri di bawah. Lalu minta izin ayah, bunda, izinkan Ananda untuk mencuci kedua kaki ayah bunda. Ini pernah saya lakuin. Izinkan Ananda mencuci kedua kaki ayah bunda.
Lalu sambil dicuci, sambil ucapkan Al-Fatihah, salawat, perbanyak, sambil minta maaf. Ayah bunda, Nanda minta maaf. Selama ini Nanda banyak salah. Selama ini Nanda banyak bikin ulah. Selama ini Nanda bikin hati orang tua kesal, kecewa, marah. Maka Nanda malam hari ini, malam Saidul Ayam, minta maaf, minta ridhoi Nanda ayah bunda, ridhoi daripada kehidupan Nanda, ridhoi kehidupan Nanda. Kalau tanpa ridho orang tua, Nanda tidak akan bisa jadi apa-apa. Nanda tidak bisa jadi orang sukses, sekalipun kelak Nanda punya harta berlimpah, sekalipun Nanda punya jabatan yang tinggi, tapi itu tidak ada artinya kalau Nanda tidak mendapatkan ridho dari orang tua. Sambil dicuci, dibersihin, lalu cium kening anaknya ibu, cium keningnya. Nah, atau ayah juga mengatakan, nah ayah bunda, wallahi tallahi billahi, ayah bunda ridho kepadamu. Nah, itu yang saya rasakan saat saya remaja. Saya mencuci kedua kaki orang tua saya, lalu orang tua saya mengatakan, demi Allah, Bapak, sebutan orang tua saya dulu almarhum Bapak dan Umi ridho kepada engkau. Maka itu yang saya rasakan sekarang, dapat ridho orang tua, alhamdulillah, berkah hidup saya. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya ilmu, saya nggak punya apa-apa, tapi saya mengharapkan, menghaturkan, minta banget ridhonya orang tua. Maka nanti nandaku, semuanya anak-anakku, cari waktu paling bagus malam Jumat. Apalagi ini bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Maka siapkan air matang. Dah airnya sudah selesai buat mencuci, itu airnya diminum. Sudah tinggal sedikit diisi lagi dengan air biasa, air yang matang juga. Nanti nggak habis-habis. Aku pengen nanti selesai habis, aku mau nyuci lagi. Boleh silakan. Tapi jangan terlalu sering. Kenapa? Kalau terlalu sering, hati juga kurang. Biasanya kalau jarang-jarang kan nikmat, betul nggak Bu? Ini. Jadi kalau jarang-jarang nikmat, ya minimal mungkin 6 bulan sekali atau setahun sekali cuci kaki orang tua. Lalu minta ridho. Dari keridoan orang tua, yakin nak kamu pasti sukses, pasti. Saya tidak mengatakan lagi 0,%, jadi pasti sukses kalau dapat ridho orang tua. 10-15 tahun yang akan datang, mudah-mudahan kita panjang bersehat afiat. Laporkan ke saya lagi, laporkan ke tiang nih, laporkan ke saya, Pak Kiai, alhamdulillah apa yang sudah disampaikan Pak Kiai, saya sekarang sudah jadi orang sukses. Yakin insya Allah. Lihat nanti 10-15 tahun yang akan datang ketika kamu dewasa. Jadi bisa insya Allah. Nanti siapkan malam Jumat, yaitu siapkan air, siapkan wadahnya, lalu minta izin sama orang tua. Nah, malam-malam kalau bisa, Mbak Daisha misalkan, ya. Kemudian orang tuanya tolong support, kasih doa buat anak-anaknya, cium keningnya anaknya, lalu sambil mengucapkan, seraya mengucapkan, nah ayah bunda ridho kepada kamu. Katakan, wallahi tallahi billahi, ayah bunda ridho kepada engkau bakal sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Tetap semangat anak-anakku, tetap belajar ya. Jangan banyak main, jangan banyak main handphone, jangan banyak main kemana-kemana. Apalagi kalau yang sudah bisa motor, jangan selalu pergi-pergian dengan motornya. Ada yang punya motor di sini? Ada banyak? Ada yang bisa motor? Anak-anakku, siapa yang bisa motor? Ada yang bisa motor? Acung tangan, siapa yang bisa motor? Ya, yang bisa motor jangan terlalu sering bawa motor ya. Hanya sesekali saja. Orang Lombok umurnya panjang-panjang, ada yang 100, ada yang 150, ada Bu dulu ada. Tapi kenapa sekarang orang Lombok umurnya pendek-pendek, semakin hari semakin pendek umurnya? Kenapa? Lantaran hidupnya sudah manja, kemana-mana jarak dekat pakai motor. Betul? Betul nggak? Kalau dulu orang Lombok terkenal seneng jalan kaki, kalau sekarang kemana-mana harus pakai motor. Jarak dekat mau belanja pakai motor.
Mau ketemu teman pakai motor, mau ke pengajian pakai motor, padahal jaraknya dekat, kecuali jauh ya. Kalau jarak dekat biasakan jalan kaki. Insya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat afiat, amin. Para nanda-nandaku mudah-mudahan semua sehat afiat, amin. Jadi anak-anak yang soleh soleha, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak salah, banyak hilaf, banyak kalam, tentunya banyak kehilapan, maka mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Adanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.